Tepat hari Jumat 26 Agustus lalu, Marcel Radival, pria berjuluk pesulap merah, berulang tahun ke-27 tahun. Kue. Iya, saya dari 17 tahun memang sudah tidak ulang tahun lagi. Jadi tidak akan bertambah. Hati buru. Enggak, aman enggak? Aman. Tepat di usia 27 tahun namanya melejit setelah aksi beraninya membongkar praktik perdukunan di tanah air yang diduga syarat trik dan penipuan. Ia bahkan beberapa kali menantang mereka yang punya kesaktian untuk membuktikan langsung di hadapannya. Yang paling menyita perhatian publik adalah ketika ia membongkar praktik pengobatan Padepokan Nurzati pimpinan Gus Samsudin. Akibat sang pesulap merah, Padepokan Gus Samsudin bahkan digeruduk massa hingga harus ditutup dan dilarang praktik. Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel, yaitu membongkar perdukunan. Karena sebenarnya sejatinya saya pun di bidang yang sama. Kalau sampean lihat di channel YouTube saya, itu saya setiap hari itu memberantas, menyadarkan dan mendatangi dukun-dukun yang merugikan masyarakat. Ya, maksudnya kalau ini konten buat konten kreator, buat YouTube, buat nyari AdSense, buat nyari followers, ya sebetulnya ya sekedar di sana saja, nggak usah harus nyari pasien kemudian ngobatin orang mengambil duit. Nah ini penipuan, ini kejahatan berlapis-lapis. Dalil Qurannya salah semua, ayatnya salah, bacaannya salah, makhrajnya salah. Sudah aku cek semua kontennya, cara baca Quran salah semua. Dia bukan ustadz, dia bukan gus. Tujuan saya biar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Karena udah berkali-kali loh Indonesia ini ditipu dan dibodoh-bodohi dengan dukun-dukun berkedok agama. Kayak contohnya dulu ada UGB yang udah dipenjara, sekarang udah bebas sih. Dulu dipenjara karena main trik-trik receh, terus berhasil nipu banyak masyarakat Indonesia tuh. Ya kan ada yang, kan saya ngeliat tuh korban-korbannya banyak yang berkomentar, ibu saya nih cuma jualan sayuran, ngumpulin duit banyak, terus pengen berobat malah ditipu. Ini kan kasihan, ditipunya 8 juta, 10 juta dan sebagainya. Terus pada saat kasusnya Dimas Kanjeng juga kita udah belajar nih, banyak dukun berkedok agama gitu. Tapi ya lagi-lagi ketika ada dukun berkedok agama baru yang muncul menduitkan, kok ya dipercaya lagi. Ini seolah-olah masyarakat Indonesia nggak belajar dari pengalaman. Maka dari itu saya mau menegaskan, ayolah jangan lagi tertipu sama dukun-dukun berkedok agama gitu. Dia tuh menentang orang yang sok-sok mengaku bisa sihir. Dia mengaku bisa santet, mengaku kebal, mengaku ini semua. Yang mengaku ini yang kita lawan. Karena orang yang bisa beneran dia tersembunyi. Tak terima dengan ocehan Marcel, Gus Samsudin akhirnya melaporkan Marcel dengan tudingan pencemaran nama baik. Tidak ada seseorang siapapun itu yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan dan di situ tidak bisa membuktikan, hanya sebuah asumsi saja kita laporkan secara hukum karena negara kita ini adalah negara hukum. Oh ya, belum ada terusan juga dari laporan mereka sih. Itu kan kalau laporan mereka itu diteruskan nanti dan terbukti tidak sesuai atau dengan dalih palsu, dengan laporan palsu gitu ya, terbukti baru kita proses. Tapi kalau untuk saat ini sih nggak ada yang diproses. Karena efek buruk saya adalah perdukunan yang menipu masyarakat itu. Ya memang tujuan saya itu, biar masyarakat Indonesia tidak percaya perdukunan dan kembali percaya ke agama dan Tuhannya masing-masing. Ketika Padepokan Gus Samsudin remuk redap, bak berada di atas angin, sang pesulap merah makin menggila. Ia gencar warawiri jadi bintang tamu di televisi.
Hingga beberapa kali tantangannya menuai reaksi. Langkah pesulap merah bahkan dikritik sejumlah kalangan, tak terkecuali dari Majelis Ulama Indonesia. Enggak sih, itu ternyata kemarin itu MUI yang mana? Ketua MUI pun mendukung saya tuh. Kemarin baru buat video, Ketua MUI mendukung, terus wakil sekretaris MUI pun mendukung. Jadi memang satu orang itu doang, saya pun nggak tahu tuh beneran dari MUI atau bukan. Nah gitu, itu yang perlu dicek. Tapi perlu dicek juga beneran MUI bukan tuh yang kontra dengan saya. Karena satu orang itu doang, dari ketua MUI-nya menyatakan dukungan. Menyatakan perdukunan itu haram di Indonesia. Kalau saya pribadi nggak ada yang dikhawatirkan. Karena memang posisi saya nggak bersalah apapun. Mengedukasi itu nggak dilarang. Nggak ada. Kalau saya pribadi nggak ada, karena saya meyakini total apa yang saya lakukan ini tidak menyalahi hukum sama sekali. Yang perlu khawatir adalah mereka. Karena ketika mereka membuat laporan palsu, itu tandanya mereka bisa dipastikan dipenjarakan. Gitu sih. Mengenal dia dan saya pernah ngomong sama dia bahwa yang kamu lakukan ini berbahaya dan dia tetap melakukan. Jadi kalau dibilang kenal, saya kenal baik dan saya tahu alasannya apa dan saya mendukung. Apa yang dilakukan Marcel lewat roadshow pembuktian hingga tantangan membongkar trik berpotensi memicu kegaduhan. Tapi bukan Marcel namanya jika berhenti melakukan aksinya. Dengan gayanya yang belak-belakan, ia terus berupaya membongkar trik yang bisa dilakukan sebagian besar praktik perdukunan. Dari dulu juga organisasi dukun yang sebelumnya juga diterima. Sampai sekarang nggak ada apapun. Gitu sih. Karena kalau misalkan ada nih panggilan klarifikasi atau apa dan terbukti tidak sesuai, nanti nggak sesuai dengan deliknya, ya baru nanti kita proses lagi gitu. Tapi kalau untuk saat ini mau mereka buat laporan berapa ratus pun atau berapa puluh pun nggak ngefek apapun ke saya soalnya. Gitu sih. Karena masyarakat Indonesia alhamdulillah juga sudah banyak banget yang cerdas sih sekarang. Jadi bisa lebih kritis terhadap hal-hal yang mereka lakukan gitu. Marcel ini kan makhluk hidup yang liar kalau menurut saya gitu loh, yang nggak punya jubah ya kan, nggak punya alas hak hukum, justifikasi orang katanya mau memberikan edukasi. Apa edukasi, apanya yang mau dipermasalahkan? Karena pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuannya untuk kepentingan umum tidak bisa masuk pencemaran nama baik. Kamu bukan dosen. Edukasi apa? Edukasi liar, nggak ada SOP-nya di dalam undang-undang pendidikan juga nggak ada. Hah? Mau dalam undang-undang organisasi nggak ada, kamu tuh liar. Hah? Mau mendidik apa? Edukasi apa? Edukasi murahan yang membuat masyarakat gaduh. Hah? Dengan penuh profesional pesulap merah mengajarkan masyarakat cara-cara nipu. Trik-trik sulap, pakai keris, pakai ini, pakai gitu. Jadi yang dukun-dukun ini nggak tahu caranya. Marcel paham cara nipu orang. Makanya saya bilang, lagi-lagian juga si Marcel punya sertifikat Reiki. Reiki itu apa sih? Supranatural, dukun. Gitu. Artinya yang dukunnya si Marcel, yang penipunya si Marcel. Paranormal yang legal itu pengobat tradisional, bukan orang-orang yang sok tahu tentang hal goib. Nggak ada kelegalan. Kalau kayak misalkan dukun santet, dukun pelet itu nggak ada kelegalan. Karena bahkan di pasal 546 KUHP itu menjelaskan larangan tentang penjualan jimat atau membagikan jimat atau membagikan benda yang diyakini memiliki kesaktian. Itu nggak boleh. Sebenarnya di Indonesia pun dilarang praktik perdukunan. Iya, biar masyarakat Indonesia nggak gampang dibodoh-bodohi, biar bisa lebih kritis ketika melihat sesuatu yang menurut mereka itu ajaib. Dan ya dari kejadian ini saya malah justru gini, ini menunjukkan bahwa Allah mau menunjukkan, Allah Azza wa Jalla tuh mau menunjukkan bahwa dukun itu kalau sakit ya ke dokter dia. Terus kalau ada masalah, ya dukun itu pasti ke polisi, bukan pakai ilmunya. Jadi begitupun masyarakat awam. Ketika ada masalah, ya ke polisi, jangan malah bayar dukun untuk santet-santetan. Karena kalau memang santet, kan katanya yang Persatuan Gabut Indonesia itu kan katanya ini yang udah terbukti ilmunya. Katanya ada dukun santet juga. Santet dong, coba silahkan gitu. Kalau emang terbukti santetnya, santet dong, ditunggu nih. Jangan banyak bacot gitu. Mau memberitahukan kedukunan itu seperti itu. Siapapun yang percaya atau enggak, ya pemahaman masing-masing ya. Tapi kalau pribadi saya, dia orang yang baik. Nabi-nabi pun mukjizatnya bukan kapan dia mau, kapan Allah takdirkan dia bisa tongkat Nabi Musa jadi ular itu nggak setiap saat. Kecuali atas perintah Allah, lemparkan tongkatmu baru jadi ular. Nah, pada satu kali dipukulkan tongkatnya bukan jadi ular, malah membelah laut.
Jadi hati-hati nih kita nih, kalian yang menyikapi Marcel itu negatif, pasti dia nggak ngerti maksudnya. Sejak moncer sebagai selebritas, Marcel akhirnya mampu masuk dalam pergaulan selebritas papan atas. Tak terkecuali dengan para pengusaha tajir. Salah satunya Rudy Salim, pemilik showroom mobil mewah. Marcel bahkan sempat menepis dugaan banyak orang terkait gurita bisnis yang diraih pengusaha muda Rudy Salim. Termasuk rekannya komedian Sule yang diraih karena matra atau penglaris. Bagi Marcel, kesuksesan bisnis Rudy dan Sule murni diraih karena kerja keras. Apalagi sukses bisnis karena penglaris hanyalah mitos belaka. Ya ada, karena memang lebih mudah banget mencari uang dengan membodoh-bodohi semacam itu ya. Kayak misalkan orang lagi kesulitan, sepi, ya kan, terus dibilang nih tanam ini biar laris. Ya orang dengan yang berpikir yang nggak kritis, ya percaya aja beli, malah ngeluarin duit lagi 5 juta 10 juta gitu. Padahal kalau ingat nih kata-kata saya, kalau memang penglaris itu ada, ini acaranya Bang Rudy Salim nih ya. Kalau memang penglaris itu ada, seharusnya Bang Rudy Salim nggak perlu jualan mobil sport. Ya udah jualan mobil angkot, harganya mobil sport. Iya kan, ngapain mau keluar modal gede buat beli mobil sport, jual lagi dengan harga tinggi. Kalau penglaris ada, jual aja mobil angkot, kalau nggak motor bebek biasa, terus jual dengan harga mobil sport, pakai penglaris. Atau kalau penglaris itu ada, seharusnya ada tukang cilok yang jualan 1 cilok itu 1 juta, terus pakai penglaris, pembelinya ngantri. Tapi faktanya kan nggak ada, gitu. Kalau misalkan itu ada, baru saya percaya penglaris itu ada. Ilmu-ilmu seperti itu nggak ngefek di dunia artis. Cuma memang para dukun-dukun ini sering banget asal ngomong kayak si ini tuh pakai penglaris, si ini pakai penjagaan tuh, gitu. Kenapa dukun-dukun bisa sembarangan ngomong kayak gitu? Karena si dukun yakin penontonnya nggak bisa konfirmasi langsung ke si artis. Kalau dia bilang kayak gitu, misalkan nih ada dukun bilang ke saya nih, Deddy Corbuzier tuh pakai penglaris bla bla bla, ya saya bisa konfirmasi langsung, saya punya nomornya. Jadi dukun nggak berani ngomong gitu ke saya kan. Nah coba kalau dia ngomongnya ke orang-orang yang nggak dikenal, yang orang awam biasa, nggak punya kontak Master Deddy Corbuzier, ya kan, dia pasti bisa ngomong macam-macam kayak gitu. Jangankan Master Deddy, saya aja nih dibilangnya tuh pesulap merah berani nantangin perdukunan karena pesulap merah itu punya pelindung katanya, punya pelindung goib. Waduh, orang saya ngebongkar-bongkarin kayak gitu kok dipercaya, malah dipelesetin seolah-olah saya percaya yang kayak gitu, aneh banget. Berkat aksinya membongkar praktik perdukunan, nama Marcel memang makin meroket. Popularitas yang digenggamnya kini bukan tanpa resiko. Apalagi reaksi komunitas perdukunan relatif kencang. Maka tak heran jika sang istri pun ikut khawatir. Tapi rupanya kekhawatiran sang istri terhadap seteru suami tak begitu mengkhawatirkan. Sebaliknya ia khawatir sang suami tergoda dengan perempuan lainnya. Lantas, apa harapan Marcel di pertambahan usianya? Itu mah kekhawatiran inilah cewek ya, karena kan makin kesini kan makin banyak yang dikenal, terus banyak wanita-wanita juga yang penonton TikTok sih, itu penonton TikTok, medsos banyak ya. Menurut saya sih cuma bercandaan doang sebenarnya, bercandaan, cuma ya istri khawatir aja. Saya kan belakangan ini jarang ketemu istri nih, jarang pulang ke Bandung gitu kan, job Senin sampai Minggu, bahkan ini di Jakarta terus. Jadi ya mungkin muncul kekhawatiran itu karena saya jarang ketemu sekarang gitu. Yang seperti yang saya bilang, yang khawatir tuh istri saya doang. Tadi khawatirnya karena banyak wanita-wanita yang mendekat, wanita-wanita TikTok yang komentar, jangankan jadi yang kedua, yang ke-14 pun siap, gitu-gitu banyak kan. Banyak nih. Terus iya, istri udah mulai resah tuh. Kemarin sempat kepancing emosi karena ada salah satu fans yang foto berdekatan, meluk-meluk gitu kan, deket, terus bikin postingan captionnya manja-manja gitu. Istri justru lebih khawatir sama yang gitu daripada perdukunan. Ke istri sih, ya saya bilang kalau ini profesionalitas aja kan. Beberapa kali saya juga berperan jadi pacar dari wanita gitu kan. Ya saya udah berusaha nerangin sih kalau ini profesionalitas aja. Ya, doa dan harapan ya semoga teman-teman wartawan semua rezekinya dipermudah semudah-mudahnya. Amin. Terus juga semua orang yang pernah melihat saya, pernah ketemu atau pernah kenal juga rezekinya semakin dipermudah, semudah bernafas. Semakin banyak keberuntungan yang hadir dalam hidup. Amin. Dan semakin banyak juga kebahagiaan yang muncul dalam hidup. Amin. Itu aja sih.